Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. أشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, ikhwani dan akhwati fillah. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat dan karunia yang dianugerahkan kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat tauhid dan sunnah, nikmat manhaj yang benar, nikmat Al-Quranul Karim dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka lillahil hamdu awalan wa akhiran, hanya segala puji hanya milik Allah dari yang pertama sampai yang terakhir. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kami dapat berkunjung ke Ma'had Salman Al-Farisi di Kediri ini. Semoga Allah senantiasa memberikan taufik kepada semua para asatidzah, para ustadzat, demikian pula para santri, santriwati. Semoga senantiasa diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah kita berada di salah satu dari tempatnya ilmu, rihabul ilm, yaitu di pondok pesantren ini, yang tentu ilmu adalah merupakan warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaknya kita benar-benar manfaatkan waktu dan kesempatan yang ada untuk betul-betul memaksimalkan dalam menuntut ilmu, apalagi dalam menghafal Al-Quranul Karim. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana beliau telah bersabda dalam hadis yang sahih tentang warisan, yang mana para nabi itu mereka lam yuwarithu dinaron wala dirhaman. Mereka tidak memberikan warisan berupa dinar dan dirham, tidak memberikan warisan berupa harta. Wa indama warathul ilma, akan tetapi para nabi itu mereka mewariskan ilmu. Faman akhadha bil ilmi faqad akhadha bihaddin wafirin. Maka barang siapa yang mengambil ilmu, mempelajari ilmu, yakni ilmu agama, maka berarti dia telah mengambil bagian dari warisan para nabi atau warisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan bagian yang terbesar atau bagian yang besar. Apabila seorang meresapi tentang ilmu merupakan warisan para nabi, maka dia akan bersemangat di dalam mempelajari ilmu, apalagi ilmu yang bersumber dari Al-Quranul Karim dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan pemahaman yang benar, pemahaman orang-orang yang telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu para sahabat dan tabi'in dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Maka kesempatan yang baik ini kepada semuanya, marilah kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ini saatnya seorang untuk menuntut ilmu
dan saatnya dia untuk membekali dirinya dan ilmu agar kembali ke rumahnya, kembali dalam kehidupan rumah tangga, misalnya dengan dibangun rumah tangga di atas ilmu, dibangun rumah tangganya, keluarganya di atas ilmu yang telah dipelajarinya, dan itulah yang insya Allah akan bermanfaat bagi seorang hamba. Dan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum wa ahlikum nara, pelihara diri kalian dan keluarga kalian dari azab api neraka. Maka salah satu upaya untuk memelihara diri dan keluarga kita ya dari azab api neraka adalah dengan ilmu. Dengan ilmu setelah iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan iman kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka kita membekali diri kita dengan ilmu dalam rangka mencegah diri kita dan keluarga kita dari azab api neraka. Karena ilmu itu adalah jalan menuju surga. Ilmu ibarat rambu-rambu yang membimbing seseorang kepada ridho Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita hidup di dunia ini, kita memerlukan yakni rambu-rambu dalam perjalanan. Ketika kita menuju suatu tempat, kita mengetahui arah tempat kita tuju. Ya. Karena dengan mengetahui arah, maka seorang akan sampai sesuai dengan apa yang dia inginkan. Tetapi tatkala seorang tidak mengetahui arah tujuannya dan dia nyasar di dalam perjalanannya, maka dia akan tersesat. Nah, oleh karena itu Nabi kita Muhammad SAW telah bersabda tentang keutamaan, di antara keutamaan ilmu adalah apa yang disabdakan oleh beliau, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang dia keluar yaitu untuk menempuh satu jalan, untuk dia menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menunjukkan bahwa ilmu adalah rambu-rambu jalan menuju kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa dibayangkan seorang mendapatkan surga Allah Azza wa Jalla tanpa iman dan ilmu. Tanpa iman dan ilmu. Maka dari itu kata Nabi alaihi salatu wassalam, la tadkhulul jannata hatta tu'minu. Kalian tidak akan masuk surga sehingga kalian beriman. Ini menunjukkan bahwa iman kepada Allah Azza wa Jalla dan iman kepada hal-hal yang wajib kita imani merupakan syarat mutlak bagi seorang hamba untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan beriman pada Allah Azza wa Jalla. La tadkhulul jannata hatta tu'minu. Kalian tidak akan masuk surga sehingga kalian beriman. Imanlah syarat. Kemudian iman itu tentu dengan ilmu. Karena tidak bisa dibayangkan seorang beriman tanpa ilmu. Maka setelah kita diberikan taufik oleh Allah Azza wa Jalla, yaitu beriman pada Allah dan Rasulnya, dan beriman kepada hal-hal yang wajib kita imani, maka langkah berikutnya adalah kita mengejar ilmu, menuntut ilmu, memperbanyak ilmu, ya, mempelajari. Yang dimaksud dengan memperbanyak itu mempelajari ilmu yang wajib, yang diwajibkan Allah kepada kita. Dan setiap apa yang akan kita lakukan dalam agama ini, dalam beribadah pada Allah Ta'ala, hendaknya berdasarkan kepada ilmu, ya, sehingga kita tidak tersesat, kita tidak menyimpang dari tuntunan Allah dan Rasulnya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka seorang yang ingin mengerjakan sholat, dia wajib mempelajari bagaimana tata cara sholat yang sebenarnya. Atau orang lain yang mengajarkannya tata cara sholat. Seorang yang akan mengerjakan ibadah umrah atau haji misalnya, dia wajib mempelajari bagaimana dia mengerjakan ibadah haji atau ibadah umrah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan ilmu, sehingga ibadahnya benar. Kemudian seorang misalnya dia
akan menyambut kedatangan kelahiran bayinya. Jika dia seorang mukmin, seorang muslim, muslimah, maka dia wajib mempelajari apa saja yang harus dia lakukan berkaitan dengan kelahiran seorang bayi. Dan akikah misalnya, apa yang dia kerjakan, maka dia harus bertanya atau mempelajari, yaitu ajaran-ajaran, tuntunan-tuntunan tentang bagaimana seorang melaksanakan akikah, mensyukuri nikmat Allah berupa anugerah seorang anak yang Allah berikan kepadanya. Demikian seterusnya. Jadi setiap amal yang akan kita lakukan, hendaknya kita betul-betul mengetahui bagaimana hukumnya, apa aturannya, bagaimana tata caranya sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka demikian pula dengan surga Allah Subhanahu Wa Taala. Seorang ingin masuk surga, dia harus mempelajari bagaimana jalan menuju surga Allah Subhanahu Wa Taala. Seorang ingin mendapatkan ridho Allah, dia harus mempelajari bagaimana dia mendapatkan ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah diantara ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi seseorang. Ilmu yang bermanfaat bagi seorang, yaitu yang membawa dia kepada keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala, membawa dia kepada surga Allah Subhanahu Wa Taala. Maka nikmat pertama yang Allah anugerahkan kepada kita, yang merupakan nikmat terbesar berupa iman pada Allah Azza wa Jalla, hendaknya kita ini menjaga dan memeliharanya. Salah satu cara untuk menjaga dan memelihara iman adalah dengan ilmu. Dengan kita mempelajari ilmu. Setelah kita memiliki ilmu, maka ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang diamalkan. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang diamalkan. Jadi iman, ilmu, amal. Ya, iman, ilmu, amal. Karena Allah mencela orang-orang yang mempunyai ilmu tetapi dia tidak mengamalkan ilmunya. Allah mencela orang Yahudi karena mereka hanya pandai memerintahkan orang-orang untuk berbuat baik, tapi mereka melupakan diri mereka. Allah berfirman, "Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala taqilun." Apa kalian memerintahkan orang untuk berbuat baik sementara kalian melupakan diri-diri kalian? Wa tansawna anfusakum. Ya, wa antum tatluna al-kitab. Dan kamu adalah orang-orang yang membaca kitab, orang yang punya ilmu. Orang yang punya ilmu. Ya, afala taqilun. Tidakkah kalian menggunakan akal-akal pikiran kalian yang sehat? Ya, bahwa suatu hal yang tercela, seorang yang baca Alkitab, dia mengetahui ilmu, tapi dia hanya bisa memerintahkan kepada kebaikan kepada orang lain, namun dia melupakan dirinya. Maka Allah mencela kepada orang-orang atau Bani Israel, sebagian dari mereka yang mereka hanya membaca Alkitab, tetapi mereka tidak mengerjakan apa yang mereka baca. Hanya bisa memerintahkan kepada kebaikan, tapi mereka melupakan diri-diri mereka sendiri. Kemudian juga Allah mencela kepada orang-orang beriman, kaum mukminin, yaitu yang hanya bisa menyampaikan apa yang mereka katakan atau ilmu, namun mereka tidak mengamalkannya. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kalian tidak mengerjakan apa yang kalian katakan? Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Besar kebencian di sisi Allah kalau kalian berbicara apa yang tidak kalian kerjakan. Nah, ini satu teguran dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman, kepada kaum mukminin. Maka Allah Azza wa Jalla ketika menegur, Allah ketika mengingatkan, Allah tidak peduli siapapun orangnya. Ya, kepada Yahudi Allah menyebutkan tentang mereka yang hanya bisa memerintahkan manusia, tapi mereka lupa pada diri mereka. Kepada umat ini pun demikian, Allah ingatkan. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Allah memberlakukan sunnahnya, ketentuannya kepada hamba-hambanya. Barang siapa bertakwa pada Allah, maka Allah akan memberikan kepada dia balasan. Barang siapa yang durhaka pada Allah, juga diberikan kebalasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani dan akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka ilmu yang kita pelajari
terutama mereka yang menuntut ilmu, yang mengetahui sesuatu dari ilmu ini, hendaknya diamalkan ilmu itu. Ya, karena ilmu yang diamalkan itu yang bermanfaat bagi seseorang. Ilmu yang tidak diamalkan ibarat bumerang yang akan menimpa diri seseorang. Maka sudah seyogyanya bagi orang yang menuntut ilmu, apalagi yang membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, membaca hadis-hadis Nabi SAW, kemudian menghafal sejumlah hadis-hadis Nabi SAW, namun tidak diamalkan, tidak diterapkan, ini satu hal yang tercela. Jadi seorang paling tidak berupaya maksimal untuk mengerjakan ilmunya walaupun sedikit. Walaupun sedikit. Dan ada contoh-contoh dari para ulama tentang bagaimana mereka berupaya untuk mengerjakan ilmu itu walaupun sekali seumur hidup. Sebagaimana dikisahkan tentang Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala, yang mana beliau itu pernah berbekam, dan ada hadis Nabi SAW tentang beliau pernah berbekam dan membayar dengan jumlah yang besar, ya, yaitu dan jumlah yang besar. Maka Imam Ahmad, karena beliau adalah orang mempelajari hadis Nabi SAW, ya, dalam keadaan hidup yang juga serba terbatas, beliau melaksanakan apa yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Beliau berbekam dan membayar sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Ya, disebutkan lebih kurang 2 dinar untuk membayar bekam. Ya, dinar itu uang kepingan emas. Beliau lakukan karena ada hadisnya. Nah, maka seorang berupaya walaupun mungkin sekali diamalkan, dia berupaya mengamalkan ilmu yang dimilikinya. Intinya adalah bagaimana seorang menerapkan atau mengamalkan ilmu yang dia miliki. Kemudian di antara keutamaan amal, bahwa amal itulah yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya Allah menyuruh kita mempersiapkan diri kita dan amal perbuatan. Dan ini menunjukkan bahwa amal bagian dari iman. Dan amal tidak terlepas dari iman. Amal adalah bagian dari iman. Allah Azza wa Jalla menyebutkan dalam Al-Quranul Karim, ya, ketika hari kiamat kelak, dalam surat Al-Zalzalah, ya, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha yauma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka wahalaha yauma idzin yasrun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Ya, pada hari itu manusia dikeluarkan dari perut bumi ini. Untuk apa dikeluarkan dari perut bumi ini hari kiamat itu? Liyurau a'malahum, untuk diperlihatkan amal perbuatan mereka. Ya, maka ilmu, amalkan ilmu itu. Ini yang Allah akan perlihatkan kepada kita di hari kiamat kelak. Manusia dibangkitkan untuk melihat amal perbuatan mereka di dunia ini. Maka apalagi kepada tulabul ilmi, talibatul ilm, orang-orang yang mengerti ilmu, ya, sudah merupakan keharusan untuk selalu mengamalkan ilmu yang dimilikinya. Dan juga pertanyaan dari kiamat kelak, di antara pertanyaan-pertanyaan Allah kepada seorang hamba adalah an ilmihi madza amila bih, tentang ilmunya, apa yang dia kerjakan dengan ilmunya, apa yang diamalkan dengan ilmunya. Maka itu ikhwani fillah rahimakumullah, ya, kita jangan hanya berupaya untuk memperbanyak ilmu, ya, tapi lebih dari itu adalah bagaimana kita mengamalkan ilmu yang ada walaupun sedikit. Yang kita miliki ini walaupun sedikit, berupaya untuk mengamalkannya. Allah memerintahkan kita berbuat pada dalam kehidupan kita di dunia ini. Untuk apa? Ya, untuk persiapan di hari kiamat kelak. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha, bertakwalah kamu kepada Allah, ya, wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad, dan hendaknya setiap jiwa memperhatikan, mencermati, meneliti, ya, apa yang disiapkannya untuk hari esok. Apa yang disiapkannya untuk hari esok. Ya, ma qaddamat lighad. Wattaqullah, dan bertakwalah kamu kepada Allah. Innallaha khabirun bima ta'malun. Sungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Ya, jadi
berbahagialah orang-orang yang berupaya dan terus berupaya untuk dia mengerjakan ilmu yang dimilikinya. Ada satu contoh yang mudah dan gampang bagi mereka yang menghafal Al-Quran, membaca Al-Quran. Contohnya adalah hal yang mudah, misalnya berkaitan dengan sholat witir di malam hari. Bangunlah sebelum subuh, berupaya untuk mengamalkan ilmunya. Bangun di malam hari, sholat 3 rakaat, baca dari hafalan-hafalannya, ya. Jadi suatu amal walaupun sedikit tapi rutin, ya, dia manfaatkan dan diamalkan dan sebaik-baiknya, maka insya Allah ilmunya itu akan bermanfaat. Kemudian ilmu adalah sesuatu yang dengannya seorang akan mendapatkan amal yang berkesinambungan atau pahala yang berkesinambungan, yaitu dengan mengajarkan ilmu. Ya, yang mana mengajarkan ilmu sebelumnya adalah dengan mempelajarinya. Jadi orang yang punya ilmu kemudian diajarkan pada orang lain, ini akan menjadi sebagai amal jariah bagi orang yang menuntut ilmu itu. Dan ada kaidah penting, ya, yang sebetulnya ini, ya, sekilas kita menghafalnya, namun mungkin kita lalai tentang kandungannya, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Orang yang paling baik di antara kamu sekalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan dia mengajarkannya. Man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Dia mempelajari Al-Qur'an dan diajarkan Al-Qur'an itu kepada orang lain. Ini sebetulnya satu metode dalam dunia pendidikan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Seorang yang akan mengajarkan sesuatu, hendaknya dia mempelajari sebelumnya. Ya, hendaknya dia mempelajari sebelumnya. Ya, ini sekilas hadis ini tentang keutamaan orang yang belajar Al-Quran dan dia mengajarkan Al-Quran kepada orang lain. Tetapi ini bisa menjadi satu kaidah dalam semua hal. Ketika dia sebagai seorang guru, ya, seorang muallim, muallimah, mudarrisah, hendaknya ketika dia akan mengajarkan sesuatu, dia harus mempelajarinya, dia membacanya, dia mendalaminya, kemudian diajarkan kepada orang lain. Ya, tidak hanya sekedar mengajarkan tanpa ilmu. Maka belajar bagi orang yang akan mengajar satu hal yang wajib. Karena faqidus syai' la yu'ti. Orang yang tidak memiliki sesuatu, dia tidak akan bisa memberikan sesuatu. Apa yang diberikannya? Dia tidak punya apa-apa. Sini pentingnya guru itu memperhatikan, ya, ketika dia akan mengajar, ketika dia akan menyampaikan ilmu, dia harus betul-betul mempersiapkan dirinya. Apa yang akan diajarkan? Ya, apa yang akan diajarkan? Ya, jadi hadis ini wallahu a'lam satu bimbingan dari Nabi alaihissalam. Tidak hanya dalam Al-Quranul Karim, ya, ini sebagai contoh dari beliau, tapi memberikan kepada kita satu pemahaman bahwa seorang yang akan mengajarkan sesuatu, hendaknya dia mempelajari sesuatu itu sebelum diajarkan kepada orang lain. Dan kitab Allah adalah yang paling mulia, kalamullah yang adalah sesuatu yang paling mulia dari ucapan-ucapan yang termulia adalah kalamullah. Apa yang kata Nabi alaihissalam, inna khairul hadits kalamullah. Sebaik-baik ucapan adalah kalam Allah. Ya, makanya Nabi SAW memberikan contoh kepada kita tentang keutamaan orang yang mempelajari Al-Quran dan dia mengajarkan Al-Quran itu kepada orang lain. Nah, tentang warisan ilmu ini yang merupakan amal jariah telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, idza mata ibnu adama inqata'a amaluhu illa min thalathin. Apabila anak Adam itu mati, meninggalkan dunia ini, maka semua amalnya terputus. Lagi-lagi tentang amal, ya. Menunjukkan bahwa amal itu adalah sangat penting. Amal bagian dari iman, tidak terlepas dari iman, ya. Idza mata ibnu adama inqata'a amaluhu. Kalau seorang anak Adam itu wafat, terputus amalnya.
Tadinya sholat tidak bisa sholat, sudah meninggal. Tadinya puasa sunnah, terhenti puasanya karena meninggal. Tadinya banyak baca Al-Quran, terhenti dari baca Al-Quran karena meninggal. Ya, terputus semua amalnya. Tadinya bersedekah, meninggal, terputus amalnya. Ya, jadi dia tidak bisa lagi mengerjakan amal-amal yang biasa dilakukannya ketika di dunia. Makanya dunia ini adalah daru amal. Dunia ini adalah perkampungan untuk beramal, sebagaimana dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Inilah tempatnya dunia ini beramal. Adapun di dalam kuburan, salah satu dari dua kemungkinan. Dar perkampungan penyesalan atau perkampungan untuk ke sebuah berita gembira. Itu kuburan. Bagi yang kurang amalnya, tidak mengamalkan ya amal-amal kebaikan, amal ibadah, maka kuburan adalah penyesalan baginya. Dia akan berangan-angan seandainya dikembalikan ke dunia untuk mengerjakan satu amal. Tetapi bagi orang yang beramal kebaikan, amal soleh, maka kuburan adalah tempat yang nikmat baginya. Dia minta supaya segera dibangkitkan hari kiamat itu, disegerakan kiamat itu, karena dia tahu apa yang akan dia dapat. Ya. Jadi pentingnya amal. Sedangkan akhirat itu adalah tempat untuk hisab, untuk perhitungan di akhirat. Jadi dunia tempat untuk kita beramal, kuburan salah satu di antara dua, penyesalan atau kenikmatan, ya, kegembiraan. Sedangkan hari di yaumul akhir adalah yaumul hisab, hari perhitungan. Di dunia tidak ada perhitungan sekarang ini. Yang adalah amalan. Ya. Di kuburan antara penyesalan dan yaitu kegembiraan. Sedangkan di akhirat itu perhitungan. Maka ini kaitan dengan amal juga, ya. Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min thalathin. Kalau meninggal seorang anak Adam maka terputus amalnya kecuali 3 perkara. 3 hal ini adalah yang dikerjakan ketika dia hidup. Juga kembali kepada amal. Apa 3 hal ini? Sedekah jariyah. Sedekah jariyah, yaitu sedekah jariyah yang dia berikan di jalan Allah Subhanahu wa taala di saat dia hidup. Ya. Jangan tunggu kalau sudah akan meninggal baru sedekah jariyah. Sedekah jariyah itu hendaknya dalam keadaan sehat walafiat. Seorang punya harta, ya dia siapkan ini harta ini untuk bagian dari akhiratku. Ya. Kalau seorang dapatkan anak yang soleh, alhamdulillah. Sebagian dari harta anak orang tuanya mungkin disedekahkan. Tetapi kalau dapat anak, naudzubillah min dzalik, ya, yang ditunggu adalah kematian orang tuanya. Untuk apa? Untuk rebutan harta. Naudzubillah. Maka sedekah jariyah yang paling utama di saat dia hidup dalam keadaan sehat walafiat, dia berikan itu kepada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sedekah jariyah. Entah dia menggali sumur, entah dia bangun sekolah, atau dia bangun masjid atau yang lainnya, kecil maupun yang besar, yaitu hal-hal yang bisa menjadi amal jariyah baginya dengan dalam bentuk sedekah. Ini pun dikerjakan kapan? Di saat hidup. Kemudian yang kedua, au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bisa diamalkan, yang bisa dimanfaatkan. Dan ilmu yang paling bermanfaat adalah yang diamalkan. Ilmu yang paling bermanfaat adalah ilmu yang diamalkan. Makanya ketika Nabi SAW mengatakan au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat, yang bisa dimanfaatkan, yaitu diamalkan. Tidak ada yang lebih daripada tentang kegunaan ilmu itu daripada ilmu itu diamalkan. Tidak sekedar diajarkan, tapi ilmu itu diamalkan. Makanya guru Al-Quranul Karim, contoh yang kadang-kadang digampangkan, diremehkan oleh sebagian kaum muslimin, ya, padahal sebetulnya orang mengajar Al-Quranul Karim adalah orang yang mulia. Kata Nabi SAW, khairukum, orang yang terbaik di antara kamu sekalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkan Al-Quranul Karim. Namun di zaman kita, Allah musta'an, terkadang masalah Al-Quran digampangkan. Guru-guru Al-Quran ya biasa-biasa saja. Tetapi kalau guru-guru bidang umum, bahasa Inggris, kimia, biologi, ya, dan yang lainnya itu sangat diperhatikan. Ya, kadang-kadang orang tua mengeluarkan harta yang banyak
demi kecerdasan anaknya dalam bidang-bidang tersebut. Karena apa? Dunia. Tapi kalau guru Al-Quran ya biasa-biasa saja. Padahal itu yang terbaik. Ya, orang yang mengajarkan Al-Quran, ya, kemudian anak-anak didiknya sampai bisa baca Al-Quran, mereka bisa membaca Al-Quran, bisa ngaji. Kalau dia meninggal orang ini, maka mengalir pahalanya. Mengalir pahalanya. Selama orang-orang itu membaca Al-Quranul Karim di murid-muridnya atau mengajarkan pada orang lain, maka dia akan mewarisi ilmu, ya, atau pahala dari apa yang diajarkan kepada para hamba Allah Subhanahu wa taala, yaitu diantaranya adalah Al-Quranul Karim. Maka tidak boleh kecil hati. Orang-orang termulia adalah orang-orang yang belajar Al-Quran dan mereka ajarkan Al-Quran kepada yang lainnya. Itu yang terbaik. Walaupun mungkin ada sebagian orang yang menggampangkan, meremehkan, ya, tentang guru-guru Al-Quran, tapi mereka tidak boleh kecewa, tidak boleh kecil hati. Mereka terbaik, ya, daripada yang lainnya. Karena ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Jadi ini salah satu contoh ilmu yang bermanfaat, yang akan menjadi warisan pahala baginya. Dia meninggal tetap mengalir pahalanya. Ini pun kapan dikerjakan? Ya di saat dia hidup. Ya, saat dia hidup. Kemudian yang ketiga, awaladin salihin yad'ulahu, atau anak yang saleh yang mendoakan orang tuanya. Ya, ini pun kapan dikerjakannya? Di saat dia hidup. Ketika dia mendidik anaknya, mentarbiyah anaknya, tarbiyah Islamiyah sahihah, tarbiyah Islam yang benar, dari akidah, ibadah, akhlak, moral, muamalah, sehingga lahirlah anak yang taat, anak yang soleh, ya. Maka ini satu jerih payah yang dia lakukan di saat hidupnya, dia akan mendapatkan hasilnya ketika dia telah meninggal, dengan anak yang mendoakan kedua orang tuanya. Jadi ikhwani fillah kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah, ya, bahwa ilmu memiliki keutamaan dan kita hendaknya bersyukur pada Allah Ta'ala berada di dunia ilmu, ya. Jangan sampai kita ini kecil hati, ya. Banyak orang yang iri, banyak orang yang dengki, ya, melihat keberadaan kita di tengah-tengah kehidupan dengan ilmu, dan mengajar dan mendidik. Ini satu kemuliaan yang mana banyak orang iri terhadap realita yang kita sedang menjalaninya. Maka hendaknya kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat hidayah, nikmat ilmu yang bermanfaat, dan nikmat kita bisa berbuat sesuatu, dan semoga Allah menerima. Dan kita pun kalau berbuat sesuatu, jangan kita itu mukhtar, terperdaya dengan apa yang kita lakukan. Jangan terperdaya dengan apa yang kita kerjakan. Tapi seorang hamba tetap berharap pada Allah Azza wa Jalla. Dia tidak tertipu dengan amal perbuatannya dan upayanya, ya, karena dia tidak tahu tentang amalnya apa diterima oleh Allah Ta'ala atau tidak. Namun dia tetap berharap, berdoa, mohon pada Allah Azza wa Jalla agar Allah menerima amal-amal ibadahnya, jerih payahnya. Karena itulah yang menjadi harapan seorang mukmin, agar amalnya diterima oleh Allah Ta'ala. Makanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu berdoa setiap pagi, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku mohon pada Engkau ilmu yang bermanfaat, ya, dan tidak ada ilmu yang tidak bermanfaat yang diajarkan oleh Nabi SAW. Semua ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah ilmu yang bermanfaat, dan beliau adalah manusia terbanyak mendapatkan warisan ilmu yang bermanfaat yang beliau ajarkan kepada manusia, kepada umat beliau. Apapun yang dari kebaikan yang dilakukan oleh umatnya, maka beliau mendapatkan bagian dari pahala setiap yang dikerjakan oleh umatnya dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Karena beliau mengatakan dalam hadisnya, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa menunjukkan satu kebaikan, maka dia mendapat pahala sebanyak orang yang mengerjakan kebaikan tersebut. Oleh karena itu Ar-Rasul alaihissalam manusia termulia, ya, manusia termulia. Pahala ganjarannya terus mengalir kepada beliau selama umatnya masih mengerjakan amal ilmu yang bermanfaat yang diajarkan oleh beliau. Oleh karena itu, ya, kita berupaya
juga untuk meniti jalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun kita memiliki ilmu sedikit, kita ajarkan kepada orang lain supaya kita mendapat bagian dari pahala ganjaran dari ilmu yang sedikit yang kita ajarkan kepada para hamba Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pernah sebagai satu pengalaman dalam hidup ini, saya ketika sedang duduk di kantor, datang seseorang, masya Allah orangnya cukup mampu, orangnya penjual mutiara dan batu-batuan yang mahal, sudah keliling dunia, Amerika, Eropa, Asia dan seterusnya. Subhanallah, suatu ketika datang ke kantor saya, nangis orangnya. Saya iri pada Ustadz hidup tenang, padahal di kepala ini banyak masalah. Iya, banyak urusan. Cuma dia tidak tahu. Tapi bagaimana kita menghadapi masalah itu dengan kembalikan pada Allah Ta'ala. Apa yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Nangis, guguk, ya. Saya iri pada Ustadz ini, ya. Hidupnya tenang, aku di banyak masalah Ustadz ini dan itu. Kemudian kami menasihati. Ini contoh nyata, realita. Saya alami, bukan ngarang, ya. Jadi banyak orang iri pada orang yang berilmu atau orang yang hidup di dunia ilmu, dunia pendidikan, apalagi pendidikan agama, lebih dari itu pendidikan akidah, manhaj. Syukuri nikmat Allah. Apa yang Allah berikan terimalah, ya. Syukuri, ya, nikmat itu disyukuri, maka akan bertambah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, maka Allah akan menambah, aku akan menambah nikmat kepada kalian. Tapi jika kalian kufur, tidak bersyukur pada Allah Ta'ala, maka sungguhnya adabku adalah adab yang pedih. Sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Saya pernah bertemu dengan seorang umurnya 95 tahun, masih seger bugar, jalan biasa, duduk di samping saya, ya. Kemudian saya tanya, Pak, apa resepnya Bapak ini? Masya Allah, umurnya panjang dan tetap sehat. Beliau hanya membaca firman Allah. Allah Ta'ala berfirman, la in syakartum la azidannakum. Subhanallah, kaget saya. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, aku akan tambahi kalian. Itu jawabannya. Itu jawabannya. Saya minta resep. Apa resepnya, Pak? Bapak ini kok bisa, Masya Allah, umur sampai 90 sekian, masih jalan, masih hadiri. Kebetulan ada pernikahan ketika itu, kau masih bisa hadiri pernikahan. Jawabannya satu, la in syakartum la azidannakum. Kemudian beliau cerita tentang pola hidupnya, ya. Tapi yang jelas yang bersyukur itu pertama, ya. Kemudian pola hidupnya adalah makan, istirahat, minum dan lainnya memang tertata, ya. Semua itu masing-masing dengan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Namun jelas bahwa itu adalah salah satu jawaban yang memang tepat. La in syakartum la azidannakum. Entah apa yang ditambah oleh Allah Ta'ala, yang jelas kalau bersyukur Allah menambah, ya, menambah pada seorang keberkatan, keberkahan, ya, dan yang lainnya dari apa yang Allah kehendaki pada diri seorang. Maka dari ikhwani dan akhwati fillah rahimakumullah, ya, apalagi yang para siswa atau siswi yang baru masuk, ya, supaya tancapkanlah niat yang benar. Semua fadilah-fadilah dari ilmu yang dijelaskan oleh Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW, ya, dan apa yang kami sebutkan di antaranya tadi, semua itu apabila seorang dia ikhlas pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ambil ini sebagai satu pegangan. Semua fadilah tentang satu amal yang Allah dan Rasulnya sebutkan, baik dalam Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi SAW, semua itu apabila dikerjakan dengan ikhlas karena Allah Azza wa Jalla, ya. Maka dalam menuntut ilmu harus ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang banyak gangguannya, banyak godaannya, ya. Kadang-kadang ada seorang diberikan kecerdasan, temannya hafalnya cepat. Kadang ada yang satunya dia melihat dirinya kok lemah, lambat. Jangan putus asa. Makanan yang dimakan oleh yang cerdas sama dengan makanan yang dimakan oleh yang kurang cerdas, tidak ada bedanya. Tinggal bagaimana ketekuan kita, niat kita dalam menuntut ilmu, ya. Tancapkanlah niat yang benar karena Allah Ta'ala.
walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha ala ma'al muhsinin. Dan orang-orang yang mereka benar-benar berupaya untuk mendapatkan ridho kami, maka kami akan bukakan baginya jalan-jalan kami. Itu janji Allah Ta'ala. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kami akan tunjuki kepadanya jalan-jalan kami. Lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan sungguhnya Allah bersama orang-orang yang berbuat baik. Maka yang mengetahui hati kita itu Allah Subhanahu wa taala. Orang ini ikhlas, orang ini baik, dia ingin kebaikan, Allah tunjukkan kepada yang terbaik, ya. Karena Allah Maha mengetahui tentang hati-hati kita. Oleh karena itu harus perbaikan dalam diri kita. Pertama kali sebelum memperbaiki lisan kita, sebelum memperbaiki pekerjaan mata, tangan, kaki, hati ini yang harus diperbaiki. Niat-niat harus diikhlaskan kepada Allah Ta'ala. Kemudian belajarlah ilmu, ikutilah Rasulullah SAW dan para sahabat beliau. Jalani kehidupan ini dengan baik, masing-masing dengan tugasnya. Yang guru ya tugasnya mengajar, yang murid ya tugasnya belajar, ya orang tua tugasnya mencari nafkah, memberikan pada anak-anaknya, dan seterusnya. Setiap orang dengan pekerjaannya, tapi semua itu marilah kita jadikan itu hidup dengan keikhlasan pada Allah Subhanahu wa taala. Karena keikhlasan itu adalah ruh dari amal. Amal itu akan hidup kalau dia itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang yang tidak ikhlas, amal yang ringan menjadi berat. Sudah berat tidak ada gunanya dan diterima oleh Allah Ta'ala. Maka rugi orang yang tidak ikhlas, ya, dalam beramal. Rugi. Sudah capek mengerjakannya dan diterima. Tapi kalau ikhlas itu karena Allah Ta'ala, amal yang berat menjadi ringan. Amal yang berat menjadi ringan karena dia ikhlas pada Allah Ta'ala. Dia hanya berharap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu nasihat saya kepada diri saya terutama dan kepada kita semuanya, ya, yang ada di majelis yang mulia ini, mari kita tingkatkan keikhlasan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Apabila muncul hal-hal yang dapat mengurangi keikhlasan kita, pertama kita ta'awudz pada Allah Taala, mohon perlindungan pada Allah Taala dari bisikan syaitan. Syaitan itu tidak pernah tidur. Dia berupaya untuk menyesatkan manusia. Dia berupaya untuk menjadikan manusia sebagai temannya di neraka kelak. Naudzubillah min dzalik. Maka ta'awudz billah. Mohon perlindungan pada Allah Ta'ala dari godaan syaitan. Kemudian yang kedua, yaitu hendaknya seorang apabila muncul hal-hal seperti itu, hendaknya dia meminta nasihat dari orang lain, dari gurunya atau dari temannya, ya, supaya mungkin bisa mengarahkannya. Karena agama ini nasihat. Kadang-kadang jiwa kita ini memerlukan sesuatu, makanan dan minuman, berupa nasihat. Tidak hanya fisik yang membutuhkan makanan dan minuman, tapi lebih dari itu adalah ruh kita lebih membutuhkan nasihat. Oleh karena itu Nabi SAW menjadikan nasihat sebagai salah satu sendi agama ini. Ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah. Agama ini adalah nasihat. Sendinya agama ini nasihat. Selama ada nasihat, ya, maka insya Allah akan tetap baik, akan tetap mulia. Tapi kalau sudah tidak ada lagi nasihat, seorang merasa diri cukup, maka dia akan terbawa oleh dunia, terbawa oleh hal-hal yang akan menjerumuskan dia kepada kegagalan, kepada kebinasaan. Naudzubillahi min dzalik. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Karena hari ini adalah hari kerja, ya, dan saya juga sudah musyawarah tadi, insyaallah sampai jam 6. Ya, masih ada 5 menit. Mungkin ada yang ingin bertanya, silahkan. Itu nasihat saya. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Kita syukuri nikmat Allah ini. Terus kemudian kita terus memperjuangkan untuk kebaikan diri kita, keluarga kita, dan apa yang menjadi medan perjuangan kita, yaitu agama Allah Subhanahu wa taala, dan mendidik dan mengajarkan ilmu, ya, dengan beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Monggo silakan yang ingin bertanya, silakan bertanya. Fadhal Ustaz. Untuk masalah keutamaan ilmu yang disebutkan tadi itu kan keutamaan ilmu agama. Sementara di antara kita itu juga banyak yang mempelajari ilmu
ilmu agama. Kita juga belajar matematika, fisika, kimia, kemudian teknik-teknik tertentu dan sebagainya. Pertanyaan kami Ustaz, apakah juga bisa mendapatkan keutamaan seperti yang disebutkan keutamaan belajar ilmu agama itu Ustaz? Bisa mulai. Ya, baik. Pertanyaan ini bagus sekali ya. Memang tentu ketika disebutkan tentang ilmu pada awalnya, baik itu dalam ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadis Nabi SAW, itu pada awalnya memang adalah ilmu yang berkaitan dengan agama. Tetapi tidak menafikan ilmu yang juga bermanfaat. Ada ilmu-ilmu yang umum ya, yang akan memberikan manfaat kepada seseorang. Satu contoh ya, ada seorang guru mengajarkan ilmu tentang misalnya menjahit kepada seorang murid wanita misalnya. Kemudian murid ini dia amalkan ilmunya, dia menjahit, kemudian dia mencari nafkah dari itu, maka guru dapat pahala. Bagaimana tidak? Dia mengajarkan ilmu yang bermanfaat, walaupun ilmu umum. Dengan ilmu ini orang itu bisa bekerja. Dia bisa mendapatkan nafkah, memberikan yang halal. Dia berikan makan kepada yani anak-anaknya, berkeluarganya. Ini satu hal yang juga tentu insya Allah ilmu orang mengajarkan ilmu ini adalah ilmu yang bermanfaat dan mendapat ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka dari itu sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bahwa Allah mengangkat derajat manusia itu dengan dua hal. Baik itu ilmu agama maupun ilmu dunia. Kemudian beliau menyebutkan tentang ilmu agama, yaitu tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana Allah memberikan kepada beliau wahyu, kemudian beliau mengalahkan yaitu orang-orang musyrikin dari golongannya. Allah muliakan Nabi Ibrahim dan ilmu yang agama yang Allah berikan padanya. Kemudian beliau memberi contoh Nabi Yusuf alaihissalam, juga Allah berikan kemuliaan padanya dan ilmu dunia, yaitu bagaimana mengatur tentang perekonomian ketika itu, sehingga memberikan kemakmuran bagi rakyat Mesir ketika itu. Nah, ini salah satu dicontohkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tentang pentingnya dua macam ilmu ini, dan dua-duanya mengangkat derajat seorang hamba. Apalagi kalau misalnya ilmu dunia, juga kita dengan niat tentu tetap ada keikhlasan dalam diri kita ketika belajar, juga untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Jangan semata-mata murni aku belajar ilmu ini nanti dapat ini, bisa kerja di perusahaan ini, dan jadi jangan orientasinya hanya dunia. Ketika orientasi kita dunia, ya yang kita dapat hanya dunia. Tapi ketika kita ada niat keikhlasan yang mungkin bisa bermanfaat bagi orang lain, maka insya Allah itu juga akan menjadi manfaat bagi kita. Itu mungkin jawaban kami. Wallahu ta'ala a'lam. Yang lain silakan kalau masih ada pertanyaan. Fadhal ya. Alhamdulillah untuk pelajaran ini ada hal-hal baru di kita, mungkin bisa ditambahkan motivasi agar lebih dalam. Baik, berkenaan dengan kehadiran santriwati yang baru, supaya ya ini sekedar at-tahadduts bin nikmah, kita berbicara dalam rangka mensyukuri nikmat Allah Ta'ala. Memang yang namanya mondok itu tidak ada pondok yang seperti hotel. Saya ini alhamdulillah masuk pondok itu mulai tahun 82 sampai hari ini masih di asrama. Cuma posisinya beda gitu saja. Tapi tetap ya bersusah-susah dahulu tuh mesti suatu hal yang menjadi keharusan. Ya. Yang menjadi keharusan. Jadi hidup saya dari mulai masuk pondok Gontor tahun 82 sampai hari ini ya di pondok. Ya. Cuma dulu ya murid, santri, kemudian meninggal jadi guru, kemudian jadi pimpinan, kemudian pensiun. Tapi tetap di pondok. Ya, jadi pondok itu memang tempat ujian, ya, ujian mental, ya. Tapi di pondok sebetulnya banyak manfaat. Kita dididik untuk bagaimana kita mandiri, bagaimana kita ini bergaul dengan yang lainnya, bagaimana kita mengatur waktu dalam belajar. Maka pondok ini satu hal yang masya Allah, memang balai pendidikan yang betul-betul mendidik kepribadian seorang murid, seorang santri atau santriwati.
Oleh karena itu, yang memang sudah bertekad masuk pondok, ya, maka sebagaimana saya katakan tadi, niatnya itu kembali dikencangkan, diluruskan karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bisa maksimal dalam menuntut ilmu. Sudah tidak usah mikir lagi rumah. Insya Allah orang rumah itu tidak mikirkan kalian. Ya. Kalian tahu yang gimana ayah saya, gimana ibu saya, gimana adik saya. Mereka tidak mikir mereka itu. Karena sudah kegiatan masing-masing. Lah yang kita pikirkan bagaimana aku di sini. Untuk bisa lebih maksimal menuntut ilmu. Agar menggembirakan orang tua saya. Misalnya orang tua berharap aku bisa hafal Quran, bisa bahasa Arab, bisa mendapat ilmu. Maka itu yang menjadi program, menjadi konsentrasi seorang santri-santriwati di pondok. Tidak usah banyak mikir orang di rumah. Kemudian ada hal-hal yang memang tidak mungkin sama antara rumah dengan pondok, yaitu ya pola hidup sederhana, ya makan juga sederhana, ya karena memang pondok itu kesederhanaan. Kalau pondok itu ada pondok yang mewah, itu bukan pondok menurut saya, itu adalah hotel. Maka dari itu anak-anak yang keluar dari pondok yang mewah itu, ya hasilnya seperti itu. Ingin pola hidup mewah karena tinggal di hotel, bukan tinggal di pondok. Cuma hotel itu dikasih nama pondok, gitu saja. Hakikatnya dalamnya hotel, ya. Maka dari itu kekurangan-kekurangan, hal-hal yang mungkin apa yang kita dapati di pondok, ya sudahlah, sabarlah, ya, bersabar karena memang pondok ini bukan hotel. Yang namanya hidup itulah ujian. Kalau orang bersabar itu dia akan mendapatkan ketenangan dalam hidupnya di pondok. Kemudian dia bersyukur, la in syakartum la azidannakum. Ya bersyukurlah, insyaallah akan lebih baik dari itu. Jadi nasihat kami dan manfaatkan waktu yang sebaik-baiknya. Karena talibul ilmi, orang nuntut ilmu itu ada orang yang sangat menghargai waktu. Jangan sampai waktu kita berlalu begitu saja. Jangan banyak ngobrol. Kadang-kadang ya juga gitu. Kadang-kadang maaf saja ya, memang sebetulnya bukan hanya wanita, tapi kebanyakan wanita banyak ngobrolnya gitu. Walaupun laki-laki sebetulnya ada yang hobi ngobrol, tapi biasanya pada umumnya dinisbahkan obrolan itu kepada wanita senang ngobrol, ya, pokoknya duduk cerita ke sana kemari. Nah, maka manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, jangan habiskan, boleh ya kadang-kadang perlu obrolan yang bermanfaat, tapi juga tetap dilihat waktunya, ya. Kalau sudah cukup ya cukup, jangan tiap hari ngobrol terus. Ini hafalannya, ya, pelajarannya terlambat. Ini mohon manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Ini mungkin nasihat saya kepada para santri, terus bersemangat, ya, jangan Anda itu lemah. Ini saatnya Anda untuk menuntut ilmu, dan nanti insya Allah tinggal memetik hasil daripada ilmu yang dipelajarinya. Ya, maka tetap terus semangat, ya, disiplin. Karena orang yang disiplin itu adalah orang yang berhasil, insya Allah adalah orang yang selalu disiplin. Wallahu ta'ala a'lam. Cukup ya? Oh, ini ada kertasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana cara menjaga keikhlasan? Ya, keikhlasan ini anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Illa ibadahul mukhlasin, kecuali hamba-hamba Allah yang mereka itu ikhlas. Jadi keikhlasan itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba. Nah, oleh karena itu, kalau ini anugerah dari Allah Azza wa Jalla dan Allah berikan kepada hamba-hamba pilihannya, maka kita hendaknya selalu berupaya memohon pada Allah Ta'ala keikhlasan. Yang namanya manusia kadang-kadang memang ada gangguan, ya. Apalagi syaitan selalu ingin supaya seorang itu tidak ikhlas. Maka dari itu di sini ada ujian. Kita selalu mohon perlindungan pada Allah Ta'ala dari godaan syaitan, dan mohon pada Allah keikhlasan. Kemudian kita itu bersabar. Ikhlas itu memerlukan kesabaran, ya. Karena yang mendorong keikhlasan seorang itu adalah kesabaran dia. Kalau dia bersabar, insya Allah akan menambah keikhlasannya, ya. Ketika dia bersabar, Allah akan memberikan keikhlasan kepada seseorang. Adapun kiat-kiat di antara kiat daripada keikhlasan itu, kita harus mengingat tentang perintah Allah Subhanahu wa taala untuk kita itu menjadi orang yang ikhlas. Jadi ketika seorang itu ikhlas,
Ingat bahwa ini perintah Allah yang tidak dia lakukan. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali mengikhlaskan agama ini untuk Allah. Jadi keikhlasan itu perintah. Maka ketika seorang itu kurang ikhlas, hendaknya dia itu kembali kepada dia mengingat bahwa aku diperintahkan oleh Allah untuk ikhlas. Ya. Dan orang ikhlas artinya orang yang taat pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sering baca sejarah para anbiya, para rasul yang mereka itu ikhlas di dalam perjuangan mereka. Ya, dalam perjuangan mereka. Ya, kemudian mereka diangkat derajatnya oleh Allah taala karena keikhlasan mereka kepada Allah taala. Nah, dengan sejarah, membaca sejarah orang-orang mukhlisin, ya itu akan memberikan motivasi kepada kita. Motivasi untuk kita juga ikhlas untuk mendapatkan derajat yang mulia. Ya, maka kadang-kadang perlu ada kisah-kisah yang diberikan di sekolah, di kelas, ya. Para guru baca, cari kisah-kisah keikhlasan para anbiya, para rasul atau orang-orang soleh. Bagaimana keikhlasan mereka? Kita ajarkan pada murid-murid kita supaya memberi motivasi pada mereka. Ini kadang-kadang juga menjadi tugas guru, tidak hanya murid yang harus mencari. Kemudian yang ketiga, yaitu agar kita selalu ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat bahwa amal yang tidak diikhlaskan itu hanya kepayahan melulu. Tidak ada gunanya karena ditolak oleh Allah taala. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian akan memberikan motivasi pada kita untuk selalu ikhlas. Ya, selalu ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita tidak ikhlas, ya amal kita tidak diterima. Amal kita ditolak. Ya. Kalau kita mengingat bahwa keikhlasan itu adalah salah satu syarat diterimanya amal seorang, maka kita akan berupaya untuk ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita melihat para ahli surga. Disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam surat Al-Insan ayat ke-8-9. Allah menceritakan pada kita tentang mereka itu. Mereka di surga mengisahkan ketika di dunia. Salah satu amalan yang mereka lakukan oleh ahli surga itu, mereka memberi makan kepada anak yatim, orang miskin, pada tawanan. Lalu mereka mengatakan, innama nut'imukum liwajhillah. Sesungguhnya kami ini memberi makan kepada kalian betul-betul karena wajah Allah Subhanahu wa taala. Memberi makan ini contoh yang sederhana sekali. Kalau zaman sekarang kita ini mungkin sego bungkusan. Apa sih arti sebuah nasi bungkusan satu bungkus itu? Tapi ketika mereka ikhlas, ya, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Kami tidak mengharapkan dari kalian balasan, tidak pula ucapan terima kasih. Jangan balasan, ucapan terima kasih tidak mau mereka. Mereka menjadi ahli surga. Jadi luar biasa. Ya. Kalau kita merenungkan Al-Quran itu, dan memang Al-Quran untuk direnungkan, dibaca kemudian direnungkan, ditadabbur. Maka banyak pelajaran-pelajaran dari Al-Quran. Maka dari itu, ya, ingat masalah yang tadi. Yaitu mensyukuri berbuat hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Wa yut'imuna at'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Mereka ketika di dunia beri makan pada orang anak yatim, orang miskin, para tawanan dimakan. Tapi ikhlas karena Allah. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukur. Kami beri kepada kalian makanan ini hanya karena wajah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau makanan fisik seperti itu ganjarannya, makanan untuk fisik karena mereka ikhlas karena Allah, demikian balasan Allah berikan. Apalagi makanan ruh, ya. Seorang yang dia mengajarkan ilmu, mendidik generasi, memberikan makanan ruh pada seorang menjadi orang yang baik, yang soleh, betapa besar ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka walaupun bagaimana kita bekerja di bidang pendidikan, ya tetap hak-hak guru tak wajib diperhatikan oleh yayasan. Tapi tetap guru ini tidak boleh, atau jangan sampai dia itu tidak ikhlas dalam mengajarkan ilmu. Meskipun tetap dalam masalah hak manusia,
Ya guru itu punya anak, punya istri, punya kebutuhan-kebutuhan, ya tetap dipenuhi. Dan seorang yang ini ketika dia mengharapkan haknya dia menerima, itu hal yang wajar, manusiawi. Ya. Tapi dia tetap berupaya untuk meningkatkan keikhlasannya dalam mengajar, dalam mendidik anak-anak didiknya. Ya, sehingga dengan demikian insyaallah perpaduan antara duanya. Dia menerima haknya dan dia mendapatkan jalan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita mengatakan tentang keikhlasan, bukan berarti kemudian tidak memperhatikan masalah hak seseorang ketika dia memang harus mendapatkan haknya. Ya, tapi keikhlasan di sini adalah bagaimana seorang dengan hati yang tulus dia ingin mencetak generasi-generasi yang bermanfaat. Ya, anak-anak muda kaum muslimin ya yang insyaallah menjadi bermanfaat di kemudian hari dan ilmu yang bermanfaat yang diajarkan kepada mereka. Semoga Allah anugerahkan kepada kita yang ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh, dan semoga Allah memberikan kepada kita keikhlasan dalam beramal dan memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala ini dalam dunia pendidikan. Demikian aku qouli hadza wa jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina wa ala alihi ajma'in. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.